Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Sini jemaah, Ustaz, Ustazah, Bapak, Ibu-ibu. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Di pagi hari ini kita dikumpulkan oleh Allah Ta'ala di majelis ilmu. Kita sedikit sharing tentang pendidikan anak kita. Dan membicarakan pendidikan bagaikan membicarakan sebuah peradaban. Membangun sebuah peradaban tidak akan kuat tanpa ilmu, tanpa pendidikan. Oleh karena itu ketika Rasulullah SAW memulai dakwah Islam lewat pendidikan, tarbiyah, maka dalam kurun waktu yang sangat cepat Rasulullah berhasil membangun sebuah peradaban yang kokoh. Bahkan sebagian ulama mengatakan Rasulullah SAW atau Islam dalam kurun waktu 80 tahun membangun peradaban yang dibangun oleh Persia dan Romawi selama 800 tahun. Oleh karena itu ketika kita membicarakan pendidikan, kita membicarakan sebuah masa depan di mana hasilnya belum tentu kita bisa lihat sekarang. Sebuah peradaban besar di mana perlu perjuangan. Rasulullah SAW ini sebuah cerita sebagai motivasi kita bahwa hasil dari pendidikan tidak mesti harus kita lihat, yaitu sekarang. Mungkin nanti akan merasakan adalah anak kita atau bahkan cucu kita atau mungkin cicit kita yang akan merasakan hasil dari buah pendidikan kita. Rasulullah SAW ketika beliau di Madinah, di Mekah dan Madinah, apalagi ketika masih di Mekah, beliau lemah. Tetapi Rasulullah SAW memberikan semangat kepada para sahabat, sabar, kita nanti akan jaya. Sampai ada sebuah cerita ketika seorang sahabat namanya Adi bin Hatim. Adi bin Abi Hatim. Dia berkata, saya pernah bersama Rasulullah SAW duduk. Tiba-tiba datang orang mengadu kepada Rasulullah tentang pembegalan. Yaitu orang itu ketika safar, hartanya dibegal. Setelah itu datang lagi orang mengadukan kepada Rasulullah tentang kemiskinan. Ya Rasulullah, saya hidup miskin. Sahabat. Setelah itu datang lagi seseorang yang mengadukan urusan mereka. Banyak masalah. Dalam kondisi Islam masih lemah sekali. Maka selesai Rasulullah memberikan masukan kepada orang-orang yang datang. Setelah itu Rasulullah mengatakan kepada Adi yang di sebelahnya. Rasulullah mengatakan, ya Adi, wahai Adi, hal ra'aital Hirah. Kamu pernah melihat kota Hirah enggak? Hirah sebuah kota yang ada di Irak. Maka dia mengatakan, ya Rasulullah, saya belum melihat. Cuma saya pernah mendapatkan cerita tentang indahnya kota Hirah. Cuma saya sendiri belum melihat dengan mata saya. Apa kata Rasulullah? Coba perhatikan, ini namanya motivasi pendidikan. Rasulullah mengatakan, intola bika hayatun, wahai Adi, jika umur kamu panjang, jika nanti kamu punya umur yang panjang, kamu akan melihat Dhainah, seorang wanita safar sendirian dari Hirah sampai tawaf di Ka'bah, la takhafu illallah. Dia tidak takut kecuali hanya Allah Ta'ala. Adi, dia orang Ta'i. Jadi ada sebuah kabilah namanya Ta'i. Kabilah Ta'i terkenal dengan begal-begal paling mengerikan, paling ganas.
Akhirnya dia mengatakan dalam hatinya, terus kemana bigal-bigal Ta'i? Ada orang safar dari Hirah, Irak, berjalan sampai ke Mekah, tidak takut hanya Allah Ta'ala. Maka dia mengatakan dalam hatinya, terus bigal-bigal pada kemana? Setelah itu Rasulullah mengatakan lagi, wahai Adi, intola bika hayatun, jika nanti umur kamu panjang, kamu nanti akan melihat kaum muslimin mengambil dan menaklukkan perbendaraan Kisra. Kisra itu raja Persia. Maka Adi tambah pusing lagi ini berita ini. Akhirnya dia bertanya langsung kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan Kisra itu Kisra bin Hurmuz, raja Persia sekarang, negara adidaya? Maka Rasulullah mengatakan, iya, Kisra bin Hurmuz. Dan nanti harta simpanan mereka diambil sama kaum muslimin. Setelah itu Rasulullah mengatakan, wahai Adi, intola bika hayatun, jika seandainya umur kamu panjang, kamu nanti akan melihat orang keluar dari rumah membawa 2 genggam emas mencari orang yang mau menerima sedekah. Tidak ada seorang pun yang mau menerimanya. 3 kabar Rasulullah SAW. Waktu itu Islam masih lemah, tapi Rasulullah mengabarkan 3 ini. Setelah itu Adi bin Adi mengatakan, setelah Islam jaya, walaupun zaman dulu ketika Rasul bersabda, Islam gak ada apa-apanya, tapi ketika Islam jaya, saya melihat dengan mata saya seorang wanita safar sendirian dari Hirah, dari Irak menuju Ka'bah, tawaf tanpa ada rasa takut sama sekali. Yaitu kebenaran kabar yang pertama. Setelah itu kata beliau, dan saya termasuk pasukan yang dikirim oleh Umar untuk menghancurkan Persia. Dan saya termasuk yang mengeruk harta mereka sampai kita bawa harta mereka ke negeri Islam. Setelah itu beliau mengatakan, sedangkan yang ketiga, saya belum melihat dengan mata saya. Tapi beliau mengatakan, mudah-mudahan kalian, wahai murid-muridku, akan mendapatkan benarnya sabda Rasulullah. Orang keluar dengan membawa emas, keliling-keliling di jalan mencari orang yang pengen terima sedekahnya, nggak ada sama sekali. Dan rupanya itu nanti di zaman Umar bin Abdul Aziz. Oleh itu sedang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, ayah dan bunda, kita bicara masalah pendidikan, bukan bicara sekarang. Kita tidak bisa memetik anak kita langsung, bagaikan pendidikan itu sekejap mata, kayak mie instan, yang langsung bisa kita rasakan. Pendidikan proses yang sangat panjang sekali. Jika memang kita meninggal dunia dan kita belum melihat hasil pendidikan kita, mudah-mudahan anak-anak kita akan merasakan. Kalau seandainya bukan anak kita yang merasakan, kita masih punya harapan, cucu-cucu dan cicit-cicit kita yang akan merasakan. Maka proses panjang pendidikan ini, dan tidak pernah namanya kita itu lelah letih dalam mendidik. Oleh itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika dimudahkan untuk membuat lembaga pendidikan. Alhamdulillah berdiri salah satu lembaga pendidikan, dan kita senang sekali bersyukur kepada Allah Ta'ala ketika lembaga pendidikan bermunculan, ketika pondok pesantren bermunculan, ketika masjid-masjid sunnah bermunculan. Menunjukkan apa? Dakwah Islam berkembang. Kita senang sekali kita punya pondok, sebelah kita ada pondok pesantren. Kenapa? Karena dakwah akan berkembang. Tidak mungkin dakwah dipikir oleh sendiri. Tidak mungkin satu yayasan memikul beban dakwah yang berat seperti ini, nggak bisa. Nabi Muhammad saja butuh tim, apalagi kita. Sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, berkaitan tentang tema kita, semangat di dalam mendidik anak. Di sini kita akan menyebutkan 5 perkara. Poin kajian saya nanti ada 5 poin. Nanti insya Allah kita kupas satu persatu. Saya sebutkan globalnya dulu biar kita tergambang arah kita menjaranya kemana. Yang pertama, jadi poin-poin dalam semangat mendidik anak. Poin yang pertama, pernikahan sebuah anugerah kepada manusia. Pernikahan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada manusia.
Yaitu ketika diciptakan kita berpasang-pasangan. Kemudian yang kedua, poin yang kedua, anak adalah penyejuk mata dan pelipur lara. Yaitu kalau kita memiliki anak, rupanya anak itulah penyejuk mata kita. Kemudian yang ketiga, kewajiban mendidik anak sampai kita meninggal dunia. Yaitu jangan kita beranggapan bahwa kalau anak kita sudah menikah, berarti selesai pendidikan kita kepada anak kita. Tidak. Selama Anda, wahai orang tua, masih hidup, mendidik anak tidak pernah gugur kewajibannya. Kemudian yang keempat, orang tua adalah pendidik terbaik. Sehingga Anda, wahai ayah dan bunda, Anda itu pendidik terbaik. Guru terbaik bagi anak Anda ya Anda. Guru terbaik itu adalah Anda. Sehingga Anda tidak bisa lari dari pendidikan. Kalau Anda lari, maka guru-guru terbaik hilang untuk anak kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, sekolah adalah mitra bagi orang tua. Sekolah bukan pasah brongkoan. Yaitu anak serahkan kepada sekolah, pulang anak menjadi orang soleh. Tidak. Sekolah ada mitra. Sekolah adalah mitra di mana kita harus bekerja sama antara orang tua dengan sekolah. Jadi ada 5 pembahasan yang akan kita bahas, mudah-mudahan waktunya cukup. Poin yang pertama, langsung kita masuk ke poin yang pertama, pernikahan sebuah anugerah yang Allah berikan kepada manusia. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, termasuk karunia besar yang Allah berikan kepada manusia ketika Allah menciptakan mereka hidup berpasang-pasangan. Malaikat saja enggak memiliki. Malaikat tidak ada laki-laki perempuan. Alhamdulillah Allah menciptakan kita memiliki pasangan. Dan pasangan hidup kita adalah tempat untuk ketenangan jiwa kita. Yaitu dengan adanya pasangan kita menikah, seorang suami menikah dengan wanita terbaik baginya. Seorang wanita menikah dengan laki-laki terbaik baginya. Pernikahan adalah sebuah sarana untuk mendapatkan ketentraman dan kenyamanan dalam hidup. Tanpa menikah, gersang hidup manusia. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat ke-20 sampai 21 yang sering disebutkan ketika khutbah nikah. Allah Ta'ala berfirman, wa min ayatihi an khalaqakum min turabin. Ingat, di antara karunia besar, tanda-tanda keagungan Allah ketika Allah menciptakan kalian dari tanah. Yaitu maksudnya kalian itu adalah Nabi Adam alaihissalam. Sedangkan anak Nabi Adam dari saripati tanah. Tsumma idza antum basyarun tantashirun. Ketika kalian menjadi manusia yang sempurna, setelah itu kalian dikeluarkan dari perut ibu kalian dan menjadi manusia. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda kebesaran Allah ketika Allah menciptakan dari diri kalian pasangan hidup kalian. Litaskunu ilaiha. Dengan pasangan itu kalian bisa tentram, sakinah, tenang kehidupan kalian. Wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dan Allah menjadikan rasa cinta dan rahmat di antara kalian berdua. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Sesungguhnya dalam kejadian ini ada tanda-tanda besar bagi keagungan Allah Ta'ala, bagi orang yang berpikir. Jadi kita menikah, yaitu kita bisa menikah, itu karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Dan orang menjaga pernikahan itu berat. Bagaimana ya kayak kapal atau rumah kita jaga dari setiap ombak, setiap badai, setiap halangan yang akan menerpa rumah kita, harus kita jaga, pertahankan. Kalau kita sebutkan ya dalam ayat tadi, kita menjaga rumah kita yang ideal kalau kita itu punya 2. Hubungan antara Anda dengan istri Anda dengan suami Anda. Ideal dalam sebuah keluarga ketika memiliki 2 perkara.
Yang pertama, memiliki mawaddah, rasa cinta. Tapi perhatikan, cinta murni milik Allah Ta'ala. Anda tidak bisa bikin cinta dalam hati Anda, nggak bisa. Itu murni pemberian Allah kepada seseorang. Orang dimudahkan mencintai si A dan si B. Itu murni dari Allah Ta'ala. Yang kedua, mawaddatan warahmah. Yang kedua adalah kasih sayang. Terkadang, ini yang perlu saya ingatkan, terkadang rasa cinta bisa hilang. Seorang suami dan istri, rasa cinta bisa hilang. Bisa pudar. Dengan berjalannya waktu, wanita semakin tua, suami juga semakin tua, rasa cinta hilang. Tetapi kita masih mempertahankan keluarga kita. Kenapa? Karena masih ada rasa sayang. Cinta sama sayang beda. Kalau cinta munculnya dari hati, kalau sayang dari pikiran. Karena kita punya anak. Demi anak kita pertahankan keluarga kita. Nah, itu namanya sayang. Oleh itu di antara karunia besar yang Allah telah berikan kepada kita ketika kita diciptakan berpasang-pasangan. Kita menikah dengan pasangan hidup kita dan itu sunnahnya para anbiya dan rasul. Sehingga para nabi dan rasul mereka menikah dan mereka punya keturunan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat ke-38, "Walaqad arsalna rusulan min qablika." Wahai Muhammad, kami telah mengutus rasul-rasul sebelum kamu. Wa ja'alna lahum azwaja wa dzurriyyah, dan kami jadikan bagi mereka istri. Kami berikan istri kepada mereka dan dzurriyyah dan anak. Maka semua nabi dan rasul mereka menikah. Dan nabi dan rasul mereka punya keturunan. Dan pasangan kita menikah dengan si A. Demikian juga nanti kita memiliki anak, alhamdulillah karunia besar yang Allah berikan kepada kita. Semuanya sudah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tidak akan berubah. Sehingga kita itu hanya menjalankan apa yang ditulis oleh Allah di Lauhul Mahfuz, enggak bisa berubah. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Fatir ayat ke-11. Wallahu khalaqakum min turabin. Allah menciptakan kalian dari tanah. Tsumma min nutfatin, kemudian menjadi nutfah, zigot. Tsumma ja'alakum azwaja, dan Allah menjadikan kalian berpasang-pasangan. Wa ma tahmilu min untha wala tadau illa bi ilmihi. Tidak ada seorang wanita yang melahirkan, yang hamil, dan wanita yang melahirkan, kecuali semuanya sesuai dengan kadar ilmu Allah Ta'ala. Wa ma yu'ammaru min mu'ammarin. Tidak ada orang yang dipanjangkan umurnya. Wa la yunqasu min umrihi. Dan tidak ada orang yang dipendekkan umurnya. Illa fi kitab. Kecuali semuanya sudah ada dalam penulisan kitabnya di Lauhul Mahfuz. Inna dzalika 'alallahi yasir. Dan itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Begitu alhamdulillah kita dipasangkan oleh Allah dengan pasangan terbaik. Dan biasanya seseorang akan dikumpulkan dengan sejenisnya. Seorang nabi dikumpulkan dengan wanita terbaik. Maka istri-istrinya Rasulullah itu dinamakan dengan ummahatul mu'minin. Ibu wanita, orang-orang yang beriman, karena mereka wanita terbaik. Dan menikah dengan nabi enggak mudah. Jangan dikira menjadi istrinya Rasulullah itu mudah. Rasulullah sampai pernah ingin menceraikan semua istrinya. Bahkan Rasulullah pernah disuruh sama Allah Ta'ala, ya ayuhan nabi, qul li azwajika, wahai nabi, katakan kepada istri-istri kamu, dikumpulkan, sampai semua dikumpulkan. Sampai Rasulullah mengatakan, kalian nikah sama saya tujuannya apa? Karena itu perintah Allah Ta'ala. Kalau tujuannya dunia, tak kasih dunia. Tapi setelah itu saya ceraikan. Tapi kalau kalian menikah dengan saya tujuannya Allah, maka marilah bersama saya. Akhirnya menjadi istri Rasulullah bukan tujuan dunia sama sekali. Mereka harus siap hidup miskin. Sampai Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, terkadang kami melihat 3 kali bulan sabit. Berarti kalau 3 kali berarti 2 bulan berturut-turut. Tidak ada api yang kita nyalakan dalam rumah kita. Kenapa? Karena nggak ada bahan makanan yang bisa dimasak. Nah itu menjadi istrinya Rasul, menjadi istrinya Ustadz, menjadi istrinya Masyaikh, itu nggak mudah. Berat. Semakin tinggi derajat kenabian mereka, maka Allah akan carikan wanita-wanita yang akan mengokohkan perjuangan mereka. Coba kalau kita lihat ya, ketika Rasulullah SAW beliau nanti akan menjadi nabi terbaik. Dan bebannya berat Rasulullah.
maka dipilihkan Khadijah. Coba kita lihat ya, ketika Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril dalam gua Hira, Rasulullah itu sempat stres. Silakan nanti dibaca hadis yang berkaitan dengan diturunkannya wahyu surat Iqra kepada Nabi Muhammad. Rasulullah stres. Sampai akhirnya pulang kepada Khadijah dalam kondisi menggigil ketakutan. Setelah itu Rasulullah mengatakan, inni khasyitu ala nafsi. Saya takut apa yang menimpa diri saya. Khadijah dengan tenangnya, tegarnya mengatakan, kala, sekali-kali kamu jangan takut ya suamiku. Innaka latasilur rahim. Kamu itu orang baik. Menyambung tali silaturahim, membantu orang miskin, menolong kebenaran. Tidak mungkin Allah menyanyiakan engkau. Sehingga Pak wanita, tidak ada orang yang besar kecuali di belakang mereka ada wanita-wanita yang hebat. Nah itu seseorang pasti akan dikumpulkan dengan yang sejenisnya. Poin yang pertama di sini intinya, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, di mana Allah menciptakan kita berpasang-pasangan dan Allah jodohkan kita dengan wanita terbaik bagi kita. Anda sebagai seorang wanita dijodohkan suami terbaik bagi pemimpin Anda di rumah Anda. Sehingga suami dan istri harus menjalankan tugas masing-masing. Suami adalah pemimpin, sedangkan wanita adalah guru. Nah itu ada sebuah pepatah yang mengatakan al-ummu madrasatun. Ibu bagikan sekolahan. Sekolahan pertama bagi anak. In a'dataha a'data sya'ban tibal a'raqi. Kalau kamu siapkan sekolah yang handal, akan muncul dari sekolah itu lulusan-lulusan terbaik. Sehingga ibu itu guru. Guru pertama. Tapi ingat, wahai ibu-ibu, suami Anda adalah kepala sekolah. Suami adalah kepala sekolah, sedangkan istri adalah gurunya. Sehingga yang memiliki misi keluarga itu siapa? Suami. Misi, visi keluarga itu suami, istri yang menjalankan. Nanti akan kita bahas ketika kita menjelaskan tentang pendidikan orang tua kepada anak itu seperti apa. Nanti kita kupas sedikit. Kemudian poin yang kedua yang akan kita singgung pada pertemuan kali ini, anak adalah penyejuk mata dan pelipur lara. Sudah jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, Bapak dan Ibu, coba kita renungkan dulu ya, ketika kita masih bujang. Kita semua merasakan lah, kita juga pernah melewati fase itu. Ketika Anda dulu masih fase sebagai bujangan, setelah itu alhamdulillah Anda mendapatkan jodoh yang di mata Anda yaitu jodoh terbaik bagi Anda. Coba Anda perhatikan ya, waktu awal-awal mau menikah, Anda pasti punya pikiran, kalau saya menikah dengan wanita itu, saya menikah dengan laki-laki itu, pasti saya akan bahagia. Pasti saya akan menjadi, ya kayak memiliki pelipur lara lah, menjadi penyejuk mata. Seakan-akan selesailah kebahagiaan saya dengan cara menikah. Subhanallah ya. Rupanya ketika selesai menikah, pernikahan itu bahagia nggak lama. Ya kan? Bapak-bapak tahu lah, ibu-ibu juga tahu lah. Gitu. Sayang-sayangan, cinta-cintaan itu nggak lama, 1 bulan, 2 bulan lah. Gitu. Sehingga sayangku, cintaku itu masih diucapkan. Tapi kalau sudah setahun itu sudah matamu taruh di mana kan gitu. Jadi sudah berubah gitu. Jadi sudah nggak indah lagi. Istri Anda itu sudah nggak indah lagi setelah menikah. Demikian juga suami Anda sudah nggak indah lagi gitu. Rupanya yang akan menjadi pelipur lara itu apa? Anak kita. Anak kita. Anda walaupun menikah dengan wanita tercantik lah. Setelah menikah, wanita itu akan pudar cantiknya. Mungkin kambing di jalan lebih cantik daripada istri Anda gitu. Ya, dan itu terasa, itu Anda juga merasakan semua. Semuanya akan merasakan gitu. Rupanya apa? Pelipur lara kita bukan di pasangan kita. Penyejuk mata kita itu ada pada anak kita. Maka itu kalau kita perhatikan ya, dalam Al-Quran saja Allah menyebutkan ada 2 nabi. Yang mana 2 nabi ini sama-sama tidak memiliki anak. Walaupun istrinya cantiknya luar biasa. Yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Zakaria. Nabi Ibrahim, beliau menikah dengan istrinya namanya Sarah. Sarah cantiknya luar biasa. Saking cantiknya itu, pernah Nabi Ibrahim sama Sarah berjalan ke Mesir. Ketemu dengan Fir'aun. Jadi Fir'aun ini, Fir'aunnya zaman Nabi Ibrahim bukan zaman Nabi Musa, beda. Fir'aunnya zaman Nabi Ibrahim pecinta wanita. Jadi kalau sudah sama wanita, tergila-gila. Maka setiap orang melewati Mesir, wanita cantik pasti ditangkap. Akhirnya Nabi Ibrahim sama Sarah ditangkap.
wanita cantik sekali Sarah ini. Dan Sarah itu hubungannya sama Nabi Ibrahim, Sarah itu adalah sepupu. Sarah itu adalah sepupunya Nabi Ibrahim. Ketika ditangkap, Ibrahim ditanya, siapa wanita ini? Maka Ibrahim ketakutan. Ibrahim berdusta. Nabi Ibrahim mengatakan, hadhihi ukhti. Ini adalah saudariku. Sehingga dikira itu saudari senasab, padahal bukan, saudari seiman. Setelah itu Sarahnya ditangkap, Nabi Ibrahim dilepas. Sarahnya dibawa ke istana kerajaan. Sampai akhirnya mau diperkosa sama Fir'aun. Sampai Fir'aun telanjang. Dalam riwayat yang sahih itu. Sampai ketika Fir'aun mau memegang Sarah, Sarah berdoa. Akhirnya Fir'aun diikat, nggak bisa lepas badannya. Setelah itu minta dilepaskan, kemudian didoakan, kemudian lepas, kemudian mau diperkosa lagi sampai 3 kali. Setelah itu Fir'aun ketakutan, akhirnya dilepas Sarah. Kemudian Nabi Ibrahim memberikan hadiah kepada Sarah, seorang wanita, budak. Seorang wanita budak namanya Hajar. Hajar itu budak, bukan istrinya Nabi Ibrahim. Setelah itu nanti kan dari pulang, Sarah memberikan hadiah budak tadi, perempuan, kepada Nabi Ibrahim. Setelah itu nanti dari budak itu Nabi Ibrahim memiliki anak pertama, namanya Ismail. Sampai akhirnya nanti 13 tahun berikutnya, Sarah nanti punya anak. Coba ketika Nabi Ibrahim punya 2 anak ya ceritanya, coba kita lihat. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ibrahim ayat ke-39. Ketika Nabi Ibrahim memiliki 2 anak, Nabi Ibrahim mengatakan, Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismaila wa Ishaq. Segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada saya ketika saya sudah tua renta seperti ini. 2 anak laki-laki, yaitu Ibrahim dan Ishak. Setelah itu apa kata Nabi Ibrahim? Coba. Inna rabbi lasami'ud du'a. Sesungguhnya Tuhanku sangat mendengar doa seorang hamba. Maksudnya apa? Nabi Ibrahim itu gersang ketika nggak punya anak. Walaupun dia Nabi dan Rasul. Allah Ta'ala juga berfirman dalam surat Hud ayat ke-72. Ketika malaikat datang ke rumahnya Nabi Ibrahim dalam wujud laki-laki biasa. Nabi Ibrahim nggak tahu kalau dia malaikat. Sembelihkan kambing, dimasak, dihidangkan. Disuruh makan, tangan mereka nggak bisa megang makanan. Nabi Ibrahim ketakutan, siapa kalian? Kok nggak bisa megang makanan, nggak bisa makan masa itu? Maka mereka baru ngaku, kami itu malaikat. Kami datang ke sini untuk mengabarkan bahwa istri kamu akan punya anak. Istrinya Sarah sedang masak di belakang. Saking terheran-herannya sampai tirainya dibuka. Setelah itu apa kata Sarah? Qalat ya wailata. Wahai malaikat, aneh sekali gitu. Aneh sekali. A'alidu wa ana ajuzun. Apakah mungkin saya bisa punya anak dalam kondisi saya tua renta seperti ini? Sudah tua renta. Yaitu istrinya Nabi Ibrahim, Sarah sudah tua renta. Wa hadza ba'li syaikha, dan suami saya juga sudah jadi syekh, sudah jadi orang beruban, yaitu sudah tua. Inna hadza la syai'un ajib, kata istrinya, ini sangat aneh bin ajaib kalau bisa seperti itu. Maka kata malaikat mengatakan, qala atajabina min amrillah. Wahai Sarah, kamu jangan terheran-heran dengan putusan Allah Ta'ala. Rahmatullahi wa barakatuhu. Ini rahmat Allah dan barakah Allah alaikum ahlal bait. Yang Allah berikan kepada kalian, wahai keluarganya baitnya Nabi Ibrahim. Innahu hamidum majid. Sesungguhnya Allah maha terpuji dan maha mulia. Sehingga Nabi Ibrahim, istrinya cantik, tetapi ketika tidak punya anak, gersang hidupnya. Kemudian yang kedua, Nabi Zakaria. Kalau Nabi Zakaria itu lebih parah lagi. Kenapa? Karena istrinya mandul, rahimnya rusak. Nabi Zakaria itu rahimnya rusak, istrinya. Kalau Sarah kan tidak. Ini memang mandul, sudah divonis sama dokter. Istrinya Nabi Zakaria nggak akan punya anak. Karena rahimnya sudah rusak. Akim, yaitu wanita mandul. Saking sedihnya ya Nabi Zakaria ketika tidak punya anak. Sampai akhirnya kan ketika adiknya Nabi Zakaria, namanya Imron, punya anak perempuan namanya Maryam. Kan ketika Maryam dilahirkan, ibunya kan bernazar, nanti kalau saya punya anak saya tak hibahkan ke Masjidil Aqsa. Rupanya yang keluar anak perempuan namanya Maryam. Ibunya sempat putus asa, saya pengen anak laki-laki untuk masjid, kenapa anak perempuan? Setelah itu ada sayembara, siapa yang mau merawat Maryam yang diwakafkan untuk masjid. Setiap orang yang pengen merawat, maka menulis namanya di kayu. Setelah itu kayu-kayu ini dilempar di sungai. Siapa yang kayunya naik ke atas, berarti yang menang. Nabi Zakaria menang.
Setelah itu Nabi Zakaria merawat Maryam, setelah itu dari situ nanti dia punya anak. Nah itu kalau di bahasa kita nanti, di kita, ada istilah namanya pancingan. Ya, ibu-ibu paham lah itu pancingan, yaitu kalau orang nggak punya anak, dia memelihara anak, mengasuh anak. Dan itu banyak. Saya punya jamaah di Pekalongan kayak itu, mandul. Yaitu nggak punya anak lah intinya itu. Sudah berobat kemana-mana nggak bisa. Akhirnya mengasuh anak dan akhirnya hamil beneran. Itu sebagian mata itu ceritanya Nabi Zakaria. Tapi wallahu a'lam itu apakah ada kaitannya atau tidak, wallahu a'lam. Nabi Zakaria ketika istrinya mandul, Nabi Zakaria tidak pernah putus asa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala. Sampai Nabi Zakaria mengatakan di dalam surat Ali Imran ayat 38, Allah Ta'ala berfirman, hunalika da'a Zakaria Rabbah. Disitulah, yaitu di mihrab, di Masjidil Aqsa. Disitulah Nabi Zakaria terus berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doanya? Dan ini nanti akan kita bahas ketika kita nanti didik anak. Nabi Zakaria mengatakan, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhanku, tolong berikan kepada saya anak-anak yang baik. Padahal belum punya anak, tapi minta anak yang baik. Innaka sami'ud du'a. Sesungguhnya engkau mendengar doaku, wahai Tuhanku. Akhirnya dikabulkan. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Datang malaikat kepada Nabi Zakaria, dia sedang berdiri salat. Kemudian malaikat mengatakan, "Itu mihrab, annallaha yubashshiruka bi Yahya." Wahai Zakaria, Allah mengabarkan kabar gembira kepada engkau tentang anak kamu namanya Yahya. Musaddiqan bi kalimati minallahi wa sayyidan wa hasura wa nabiyyan minas solihin, yang akan menjadi pemimpin nanti dan akan menjadi orang soleh dan nabi. Nabi Zakaria bingung ketika mendapatkan informasi seperti ini. Kenapa? Dia sudah tua renta, bahkan tangannya sudah bergetar. Sudah tua renta, sampai ibaratnya itu kepalanya sudah bersinar. Semuanya uban di kepalanya itu. Sampai akhirnya Nabi Zakaria mengatakan, qala rabbi anna yakunu li ghulamun. Tuhanku, bagaimana mungkin aku bisa punya anak? Waqad balaghaniyal kibaru wa imraati akhir. Saya sudah tua renta seperti ini dan istriku mandul. Istriku wanita yang mandul, rahimnya sudah rusak. Qala kadzalika Allahu yaf'alu ma yasha. Wahai Zakaria, itu putusan Allah Ta'ala. Qala rabbi ij'al li ayah. Coba setelah itu. Nabi Zakaria mengatakan, wahai Tuhanku, tolong berikan tanda kepada saya kalau saya nanti akan punya anak. Maka Allah Ta'ala mengatakan, qala ayatuka alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza. Tandanya, ketika kamu selama 3 hari tidak bisa ngomong. Kecuali cuma isyarat saja. Itu tanda kalau istri kamu hamil. Dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Anbiya ayat ke-89, Nabi Zakaria mengatakan, wa Zakaria idznada rabbahu. Ingat Nabi Zakaria ketika dia berdoa kepada Tuhannya. Rabbi la tadharni fardan. Tuhanku, tolong jangan jadikan saya hidup sebatang kara. Hidup sebatang kara. Yaitu orang kalau nggak punya anak itu kayak gersang hidupnya. Walaupun istrinya cantik. Wa anta khairul warithin. Engkau adalah sebaik-baik zat yang mewariskan. Apa kata Allah Ta'ala setelah itu? Fastajabna lahu. Kami kabulkan doanya Nabi Zakaria. Wa wahabna lahu Yahya. Kami berikan anak laki-laki kepadanya namanya Yahya. Setelah itu Allah Ta'ala mengatakan, wa aslahna lahu zaujah. Kami perbaiki istrinya. Maksudnya kok rahim yang sudah rusak diperbaiki sama Allah Ta'ala. Sampai akhirnya nanti Nabi Zakaria memiliki anak laki-laki. Jadi dari sini nanti kita pahami ya bahwa pelipur lara kita, penyucuk mata kita bukan hanya istri kita. Bukan hanya suami kita. Tapi lebih dari itu adalah anak kita. Maka ketika anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, pelipur laranya sempurna. Pelipur lara, penyucuk matanya sempurna. Nah, untuk menjadikan anak kita menjadi anak yang soleh dan solihah, tugas berat harus kita jalankan. Dan bukan seperti membalikkan tangan. Menjadikan anak soleh dan soleh perjuangan panjang. Nah itu alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Ta'ala, ayah dan bunda, ketika Anda memiliki anak, jaga anak Anda dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai Anda lupakan. Kenapa? Karena fahami ya. Fahami, maksudnya ini saya ingatkan. Biasanya karakter manusia, kalau dia punya kenikmatan, dia melalaikan. Tapi kalau kenikmatan sudah dicabut, baru dia akan sadar. Nah itu ketika Rasulullah menyebutkan tentang 2 nikmat yang paling banyak dilupakan, yaitu as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Biasanya kalau kita sehat, kita itu lupa tentang mahalnya kesehatan. Kapan kita sadar? Kalau kita sudah sakit. Kita ketika masih hidup, kita lupa harganya waktu. Kapan kita akan ingat? Ketika kita mau meninggal dunia.
Demikian juga ketika kita punya anak, seakan-akan anak kita itu beban. Beban, apalagi ketika anak kita itu ya tingkah polanya kayak ulat lah istilahnya itu. Sebel melihat anak kita itu, kita nggak bisa menjadi anak kita sebagai penyejuk mata. Tapi nanti ketika sudah dicabut masa kanak-kanaknya, anak kita sudah dewasa, sudah kuliah, anak kita sudah keluar kota, sudah nggak pernah berjumpa dengan Anda lagi. Anak Anda sudah mengorek karir mereka, menggaris karir mereka. Maka sudah mungkin setahun sekali, 2 tahun sekali mungkin ketemu dengan Anda. Di waktu itulah Anda akan menyesal. Masa-masa indah ketika anak kecil itu masa-masa yang gak bisa dilupakan. Anda jangan pernah melalaikan indahnya anak ketika masih kecil. Walaupun menyebalkan gitu. Walaupun sangat-sangat menyebalkan kan gitu. Tapi itu masa-masa indah Anda. Di mana itu nanti akan teringat Anda ketika mereka sudah gak muda lagi, gak kecil lagi. Sampai saya ini cerita saya sendiri ya. Saya 3 saudara. Saya anak terakhir. Kakak saya laki-laki, kakak kedua perempuan, baru saya. Ya namanya ya saya lah dulu masih kecil, yo kelahi, rumah morak-marik dan yang lainnya lah. Ya sering dimarahi sama ibu saya dan bapak saya lah saya itu. Subhanallah cerita ini. Sampai ketika kita sudah dewasa, saya waktu itu ke Surabaya. Mondok di Surabaya, kakak saya di Sumatera, kakak yang perempuan saya di Jakarta, bapak saya kerja di luar kota juga. Selama Ramadan 1 bulan gak ada seorang pun yang di rumah kecuali hanya ibu saya. Saya pun gak pernah tahu, masa itu ibu saya gak pernah ngeluh memang orangnya. Gak pernah nangis, telepon sama saya itu gak pernah. Saya gak pernah tahu bagaimana kesepiannya ibu saya. Subhanallah ya cerita ya, saya itu dinasihati sama paman saya waktu itu, di telepon. Kamu gak pulang-pulang gitu. Ya namanya kita anak muda kan gitu, kita gak tahu orang tua kan gitu. Ibu kamu setiap hari nangis gitu. Baru kaget saya itu, Masya Allah itu. Akhirnya langsung berangkat pulang saya ini. Maksudnya apa? Masa-masa indah ketika kita masih anak, bisa dipeluk, ketika tidur dikeloni, kemana-mana kita harus nyuapi. Itu masa yang sangat-sangat indah. Di mana nanti kalau mereka sudah sekolah, SMP, SMA, masa itu sudah hilang semua. Anak Anda sudah nggak mau dikeloni sama Anda, nggak mau gitu. Anak Anda mungkin bareng saja itu jalan nggak mau lagi sama Anda gitu. Di masa itulah Anda akan menyesal. Masa-masa terbaik Anda adalah ketika Anda bisa membersamai anak ketika masih kecil. Ingat itu. Dan itu akan hilang masa itu, akan hilang masa itu. Dan ketika sudah hilang, baru Anda akan menyesal. Walaupun memang berat. Saya sering nasihati istri saya. Yang namanya perempuan kan itu. Apalagi saya punya anak laki, anak 5, kecil-kecil semua. Kalau sudah kelahi di rumah, wah ngeri sekali. Apalagi anak saya itu semuanya latihannya bela diri. Taekwondo semua. Kalau sudah marah, kelahi, tendang-tendangan itu. Sangar lah kalau di rumah itu. Istri saya karena stres juga kan itu. Saya sering ingatkan itu. Mumpung mereka masih kecil, kita itu melihat itu asyik saja kan itu. Nanti kalau mereka sudah nggak kecil lagi, nggak mungkin mereka itu ya rumah itu porak-marik itu sudah nggak mungkin lagi gitu. Rumahnya bersih, rapi, nggak ada keramaian. Nah itu namanya ketika masa indahnya hilang. Nah itu jaga. Anak Anda itu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada Anda. Ada orang sehat, walafiat, suami istri, tapi mereka nggak punya anak. Nah itu Allah telah mengatakan, yahabu lima yasha'u inatha, wa yahabu lima yasha'u dhukur. Allah yang memberikan kepada seorang anak karunia anak perempuan, ada yang anaknya semuanya perempuan. Wa yahabu lima yasha'u dhukur, ada orang yang dikasih anak laki-laki semua. Au yuzawwijuhum dhukranan wa inatha. Ada juga orang yang dicampurkan, memiliki anak laki-laki dan perempuan. Au yaj'alu may yasha'u aqima. Ada juga orang yang tidak memiliki anak. Walaupun semuanya orang-orang hebat. Saya punya teman, suaminya dokter hebat, istrinya dokter hebat, dan keduanya orang normal, bukan orang yang mandul, normal semua. Tapi mereka nggak punya anak. Baik itu ketika Anda masih punya anak itu nikmat yang Allah telah berikan kepada Anda. Jaga anak Anda dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, pembahasan kita yang ketiga, kewajiban mendidik anak sampai kita meninggal dunia. Wajib. Kewajiban sampai kita meninggal dunia. Ingat ya, Bapak dan Ibu, profesi orang tua, profesi yang paling rumit. Profesi yang paling rumit, paling ibaratnya itu paling berat.
Anda, wahai ayah dan bunda, Anda itu sekarang kalau jenderal itu sudah pangkat 3 Anda ini. Anda itu kalau jenderal sudah pangkat 3, hebat loh Anda itu. Pertama, Anda dulu bujangan. Berapa tahun Anda bujang gitu? Oh, hebat kan kalau antum di militer, udah berapa tahun kita itu kan itu. Sampai kita jadi jenderal. Jenderal bujangan kan gitu. Gini itu. Dulunya jenderal bujangan kita ini. Sampai akhirnya Allah melihat kita sudah mampu. Akhirnya kita naik pangkat. Setelah itu kita menjadi sosok suami dan istri. Sosok suami dan istri. Setelah itu Allah melihat kita itu mampu lagi. Akhirnya kita naik pangkat lagi. Menjadi sosok ayah dan bunda. Ini. Makanya perhatikan ya ucapan saya. Pahami. Banyak di antara kita yang bisa menjadi sosok suami dan istri. Tapi jarang di antara kita yang siap menjadi ayah dan bunda. Menjadi suami istri itu lebih mudah. Tetapi menjadi ayah dan bunda luar biasa bebannya. Dan anehnya ini menjadi keanehan ya. Ketika kita itu pangkatnya semakin tinggi, harusnya persiapannya semakin matang. Karena kan tugasnya semakin berat kan gitu. Tapi anehnya, ini yang jadi aneh ini. Maka itu alhamdulillah ada parenting seperti ini tuh, Masya Allah saya senang. Ngisi parenting itu senang. Kenapa? Karena supaya sadar orang tua Anda itu sekarang gak main-main tugas Anda. Anehnya loh ini. Coba nanti antum perhatikanlah, antum termasuk yang ini atau tidak. Ketika kita mau nikah dulu. Sebelum menikah kita pelajari ilmunya. Sampai nikah, sampai dari A sampai Z kita pelajari kan gitu. Ikut kajian masalah pernikahan, ini baca buku, YouTube dan yang lainnya. Karena kita mau menikah, supaya kita punya bekal ilmunya. Pertanyaan sekarang saya tanya. Ketika Anda mau punya anak, Anda seperti itu juga enggak? Ketika Anda mau punya anak, Anda belajar enggak? Ini anak ini mau diapain nih kan gitu. Bagaimana cara mendidik anak? Enggak pernah. Anda mau jujur atau tidak, seperti itulah kasusnya. Saya juga seperti itu awal-awal. Sehingga apa? Sehingga menjadi problem di kita nggak siap menjadi ayah dan bunda. Dan kita nggak persiapan sama sekali. Anak tiba-tiba lahir. Ini anak mau diapain kan gitu. Ilmunya kita nggak punya gitu. Pertanyaan di sini, kenapa? Mengapa tugas yang berat menjadi ayah dan bunda, kebanyakan kita nggak ada persiapan? Karena mindset kita rusak. Nah itu nanti akan kita bahas di poin kelima, mindsetnya itu. Kita punya mindset rusak ini, mindset kita ini. Bahwa pendidikan tugasnya sekolah. Kesalahan fatal ini, kesalahan ini. Ketika mindset orang tua mayoritas mereka meyakini belajar yo sekolah. Sehingga siapa yang ngajar? Yang ngajar yo guru, S1, S2, S3. Loh saya kan nggak punya SS kan kayak ini. Lah saya mau ngajar apa kan gitu. Ini kesalahan fatal kesalahannya ini. Gara-gara Anda mindsetnya ngajar itu yo di guru kan gitu. Yang profesinya sebagai guru, belajar itu ya di sekolah. Anak di rumah nggak belajar. Orang tua bukan guru. Sehingga punya anak, yang penting saya tunaikanlah kewajiban nafkah, sandang, pangan, papan, mainan, kesehatan. Selesai tugas saya. Dan ini mindset yang rusak. Nanti akan kita kupas masalah ini. Karena penting sekali masalah ini. Nah itu aneh bin ajaib. Anda mau nikah, persiapan menikahnya matang. Tetapi Anda mau menjadi ayah dan bunda, Anda nggak ada persiapan. Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau mengarang kitab bagus sekali. Beliau mengatakan Tuhfatul Maudud fi Ahkamil Maulud. Hadiah bagi orang yang sedang bahagia ketika mereka diberikan amanah anak. Fikihnya dikupas lengkap sama beliau dalam kitab itu, sampai masalah pendidikan dibahas sama beliau. Dan luar biasa ketika kita bongkar ini kitab Tuhfatul Maudud, Masya Allah ya. Konsepnya beliau dipakai sama orang-orang barat sekarang. Sedangkan kita ketinggalan, kita malah jauh dari konsepnya beliau. Karena konsepnya beliau dalam kitab Tuhfatul Maudud dalam pendidikan anak, mendidik anak sesuai dengan potensinya. Sampai beliau mencontohkan, orang yang potensinya akademisi, calon ulama,
Kasih kurikulum ulama, akan jadi ulama besar dia. Calon-calon mujahid, yaitu orang-orang yang potensinya seperti itu, sukanya tawuran, kelahi, ya jujur adalah, mungkin dulu kayak gitu kan itu. Kasih kurikulum mujahid, menjadi seorang mujahid hebat. Tapi kalau kasih kurikulum ulama, gagal. Itu kata Imam Al-Qayyim loh, nggak main-main loh. Orang yang dia itu pinternya dagang, kasih kurikulum dagang, jadikan Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan akan menjadi pedagang hebat. Tapi kalau ini dikasih kurikulum jihad dan kurikulum ulama, gagal. Kenapa? Salah jurusan. Itu kata beliau di kitab Tuhfatul Maudud. Itu kalau kita mau bahas itu panjang lah. Jadi intinya kita wajib mendidik anak kita, itu tanggung jawab kita. Nah itu Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga. Istri, kalau kita punya istri dan anak. Dan kewajiban mendidik anak sampai kapan? Sampai kita mati. Pertanyaan, kalau saya punya anak perempuan, anak saya sudah menikah, apakah berarti tanggung jawab mendidik sudah selesai? Tidak. Rasulullah ketika menikahkan putrinya Fatimah dengan Ali, bukan berarti Rasulullah lepas tangan. Saya pernah ini cerita ya. Nabi Muhammad SAW beliau mendatangi rumahnya Fatimah siang-siang. Biasanya orang Arab itu jarang keluar siang-siang karena panas. Ketika bertamu di rumahnya Fatimah, Alinya nggak ada. Akhirnya ditanya, wahai Fatimah, Ali kemana? Fatimah cerita, ya Rasulullah, tadi saya tengkar sama Ali. Sampai ribut saya ini. Akhirnya Ali ngambek keluar dari rumah, saya nggak tahu kemana wahai Rasulullah. Akhirnya dicari sama Rasulullah. Rasulullah tanya sama para sahabat, siapa di antara kalian yang melihat Ali? Ada seorang sahabat matanya, ya Rasulullah, saya tadi lihat Ali menuju masjid. Langsung Rasulullah menuju masjid. Rupanya Ali tidur di masjid, tidur siangnya. Karena lagi ngambek sama Fatimah. Dibangunkan sama Rasulullah, wahai Ali bangun, bangun. Kum ya Aba Turab. Bangunlah wahai orang yang berdebu. Setelah itu nanti Ali dijuluki dengan julukan Abu Turab. Setelah itu diajak pulang, didamaikan lagi sama Fatimah. Menunjukkan apa? Orang tua tanggung jawab belum selesai, walaupun anak sudah menikah. Sampai kapan orang tua itu tanggung jawabnya gugur? Sampai orang tua meninggal dunia. Nah itu, Anda sebagai orang tua, tugas Anda itu berat. Dan fahami juga ini perhatikan yang saya sampaikan, penting. Kita sebagai orang tua. Kalau, jadi gini, kan ada dua sisi ya ini. Orang tua, anak. Orang tua wajib mendidik anak, anak wajib bakti kepada orang tua. Ini coba perhatikan dua-duanya. Orang tua akan ditanya tentang pendidikan anaknya. Oleh Allah Ta'ala nanti di hari kiamat, karena kita itu sebagai pemimpin. Dan anak akan ditanya tentang bakti kepada orang tua. Ini dua-duanya paham ini. Jadi orang tua akan ditanya oleh Allah tentang pendidikan anaknya. Bagaimana orang tua itu mendidik anaknya. Dan anak akan ditanya tentang bagaimana bakti kepada orang tua. Pertanyaan. Saya tanyakan ini ibu-ibu. Ibu-ibu dulu. Pertanyaan pertama yang Allah lontarkan yang mana? Orang tuanya ditanya dulu atau anaknya dulu? Baktinya kepada orang tua seperti apa? Jadi ada, paham ya ini? Maksud saya paham ya? Orang tua akan diminta pertanggungjawaban sama Allah Ta'ala. Anak diminta pertanggungjawaban juga sama Allah Ta'ala. Anak kalau nggak berbakti berarti anak-anak yang durhaka. Orang tua yang nggak mendidik, ini orang tua durhaka juga. Sehingga alamat kenakalan itu jangan dialamatkan cuma kepada anak. Orang tua banyak nakal juga, kenakalan orang tua gitu. Kebanyakan kenakalan kan kenakalan anak. Orang tua banyak yang nakal juga mereka itu. Karena mereka tidak mau menjalankan kewajiban. Ini yang ditanya oleh Allah pertama itu yang mana? Yang ditanya oleh Allah pertama, bagaimana kewajiban orang tua mendidik anaknya. Sehingga Anda, wahai ayah bunda, Anda orang pertama kali yang ditanya oleh Allah sebelum anak Anda. Kenapa? Karena anak Anda nggak bisa bakti sama Anda, karena Anda sebabnya. Yang rusak itu Anda. Kebanyakan yang rusak itu orang tua. Bukan sekolah, bukan game, bukan HP, bukan zaman. Ketika ada anak kecanduan game, game tidak akan ditanya sama Allah Ta'ala di hari kiamat. Yang akan ditanya mana orang tuanya. Orang tuanya akan ditanya, bukan game yang ditanya. Ketika anak rusak karena lingkungan rusak, bukan lingkungan yang ditanya sama Allah Ta'ala. Orang tuanya kemana?
Sehingga kebanyakan rusaknya anak, orang tua yang paling banyak merusak. Nah itu coba kita perhatikan hadisnya Rasulullah ya. Coba perhatikan. Pahami ini baik-baik. Rasulullah mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak dilahirkan dalam kondisi fitrah. Baik anak itu semua. Siapa yang merusak? Orang tua. Maka Rasulullah mengatakan, fa'abawahu yuhawidani. Orang tua yang merusak fitrah itu. Sampai akhirnya menjadi Kristen, Yahudi, dan Majusi. Bukan masyarakat, bukan game, bukan HP. Orang tua yang merusak. Orang tua yang merusak. Anak kita itu semuanya hebat semua. Yang menjadikan rusak itu karena orang tua yang merusak. Coba saya tanya ya. Jadi anak itu semuanya dilahirkan dalam kondisi fitrah. Fitrah itu apa? Fitrah itu lurus Islam. Semua anak itu semuanya cinta sama Allah Ta'ala. Semua anak itu adalah pembelajar yang tangguh. Semua anak itu pasti dia itu akan mempersiapkan diri untuk bekerja. Semua. Gak ada namanya anak gak mau belajar. Pertanyaan sekarang, kenapa anak itu gak mau belajar setelah itu? Karena yang rusak orang tuanya. Fitrah itu orang tuanya yang rusak. Saya tanya sekarang ya. Ibu-ibu, biasanya kalau punya bayi, biasanya bangunnya jam berapa? Ibu-ibu, saya tanya. Anda kalau punya bayi biasanya bangun jam berapa? Sebelum subuh. Fitrah. Fitrah. Pertanyaan, kalau bayi bangunnya sebelum subuh, yang dikerjakan ibu-ibu apa? Susuin lagi. Tidur nak, tidur. Belum waktunya kamu bangun gitu loh. Saya masih mau tidur kan gitu. Disuruh tidur. Disuruh tidur kan itu. Dan itu berlangsung waktu lama. Sampai akhirnya anaknya kecanduan tidur sebelum subuh dan setelah subuh. Ketika mau sekolah, anaknya malas-malasan bangun. Yang disalahkan siapa? Anak saya susah diatur. Pertanyaan, siapa yang rusak gitu loh? Anda wahai orang tua. Anda yang rusak kan gitu. Anak itu hebat semua. Kenapa kok bisa rusak seperti itu? Karena orang tuanya. Oleh itu kalau kita lihat ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, saya bacakan ucapan Imam Ibnu Qayyim. Masya Allah, deg-degan ini kalau sudah ada kertas kayak gini. Beliau mengatakan, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu. Siapa orang tua yang meremehkan pendidikan anaknya, watarkuhu sudah, dan menyanyiakan perjalanan umurnya, orang tua nggak peduli dengan anaknya, faqad asa'a ilaihi ghayatal isa'ah, dia telah merusak anak dengan kerusakan yang fatal. Setelah itu beliau mengatakan, wa aktsarul aulad, ingat, kebanyakan anak rusak innama jaa fasaduhum min qibalil aba. Yang paling banyak merusak anak adalah orang tuanya. Orang tua yang merusak, maka orang tua nanti akan ditanya sama Allah nanti di hari kiamat. Oleh itu pahami ya, sebagai orang tua kita harus mendidik anak kita. Kita itu harus mendidik. Kenapa? Karena kalau anak Anda itu baik, Anda yang akan memetik. Tetapi kalau anak Anda rusak, Anda yang diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Bukan sekolah, bukan lingkungan, bukan HP, bukan game. Enggak. Allah tidak akan tanya HP. Kenapa anak itu kecanduan HP? Yang ditanya orang tuanya kemana. Kemudian poin yang keempat yang akan kita bahas, orang tua adalah pendidik terbaik. Sekarang kalau orang mengatakan, Ustaz lah, saya kalau didik anak, saya ilmunya apa? Saya nggak sekolah, saya nggak kuliah, saya bukan S1 pendidikan kan itu. Maka orang tua pendidik terbaik, tetapi tugasnya beda dengan guru. Nah, sekarang saya ringkaskan ini, saya ringkaskan. Terus bagaimana anak itu, orang tua mendidik anaknya? Saya sebutkan beberapa contoh. Yang pertama, orang tua yang mendoakan anaknya. Jadi doa. Nah, itu kalau kita lihat Nabi Zakaria sebelum punya anak, dia sudah berdoa. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Tuhanku tolong berikan karunia kepada saya anak yang baik. Itu sudah minta. Jangan lupa untuk mendoakan anak kita. Yang pertama, yang kedua, siapkan perangkat untuk anak kita, perangkat yang halal. Makanannya, minumannya, pakaiannya. Terkadang anak kita menjadi rusak karena makanan haram yang kita suapi untuk anak kita. Itu tugasnya orang tua. Kemudian yang ketiga, orang tua harus menjadi suri toladan. Contoh yang baik. Karena anak kita itu raja kuipaste. Anak kita akan mencontoh kita semua. Jadilah kita itu sebagai contoh yang baik. Sampai kata ulama salaf,
ketika membawa anaknya. Jadi ada ulama salaf disebutkan sama Imam Ibn Asakir dalam kitab Tarikh Damashq. Ada seorang ulama salaf, dia punya anak, anaknya sudah top lah, itu sudah dididik sama orang tuanya. Setelah itu dibawa ke kutab, kutab itu kayak TPQ. Coba ketika dibawa anaknya ke TPQ, apa nasihatnya sama guru TPQ? Seperti Anda bawa anak ke sekolah, Anda nasihati guru ketika mengajarkan anak Anda. Apa nasihatnya coba? Ulama salaf ini apa nasihatnya guru? Dia nasihati guru yang akan mengajar anaknya. Apa kata dia? Liyakun awwalu islahika libani islahuka li nafsika. Pak Ustadz, ini ngomong sama gurunya anaknya nanti. Jadikan engkau memperbaiki diri Anda sendiri lebih dahulu daripada engkau memperbaiki diri anak saya. Itu tugas Anda sebagai guru bukan untuk merubah anak saya menjadi anak soleh. Bukan, itu nanti. Rubahlah diri Anda menjadi orang soleh. Fa inna uyubahum ma'qudatun bi'aibika. Setelah itu kata beliau, karena aib, cacatnya anak itu ngikuti cacatnya Anda, cacatnya guru. Fal hasanu indakum ma fa'alta. Semua yang baik versi anak adalah yang Anda kerjakan. Wal qabihu ma tarakta. Dan semua yang jelek versi anak yang Anda tinggalkan. Terkadang fahami ya, ini saya ingatkan, termasuk ustadz dan ustadzah, guru sekolah, termasuk Anda wahai orang tua. Omongan Anda dengan perbuatan Anda lebih sakti perbuatan Anda daripada omongan. Bagi anak. Anda ketika ngomong nak, sholat. Anak enggak, ini ucapan enggak sakti. Tapi ketika Anda diam, azan, alhamdulillah waktu sholat sudah datang. Langsung berwudu, anak melihat. Langsung berangkat ke masjid, Anda enggak usah ngomong. Anak Anda itu akan mindsetnya, sholat itu asyik. Anda enggak usah ngomong. Kenapa? Karena apa yang dilihat oleh anak lebih kuat masuk dalam hati daripada apa yang didengar. Coba misalkan ya, kita ditempelkan di mana-mana ya, sampai ada bungkus rokok memburumu, ada videonya, fotonya, ngeri sekali kan. Tempelnya di sekolah, di mana-mana. Tapi melihat orang keplas-kepus kan gitu, di mana-mana kan itu. Anak itu lebih percaya orang lihat orang rokok daripada video-video itu. Foto-foto itu nggak peduli anak. Hatta gurunya mengatakan rokok itu bahaya, datangkan misalkan trainer untuk mengingatkan bahaya rokok, nggak peduli anak. Anak cuma yang dilihat itu apa. Nah itu orang tua tugasnya apa? Orang tua itu tugasnya adalah menjadi contoh. Misalkan gini, kalau anak Anda pengen hafal Quran, nah sekarang sudah jamnya murojaah. Anaknya suruh murojaah, abinya main HP. Oh kamu nggak boleh main HP, bahaya HP. Nggak boleh bagi anak kecil. Tapi melihat abinya tiduran, mau tidur saja main HP. Berarti anaknya mindsetnya apa? Wah HP itu indah. Sehingga Anda itu harus mencontohkan. Sebelum Anda ngomong, Anda itu sudah mencontohkan. Anda nggak usah ngomong, bis. Tiba-tiba Anda mengamalkan, anak Anda akan ikut. Itu karakter anak seperti itu. Kemudian di antara contoh juga pendidikan orang tua ya. Jadi fahami ini, saya ingatkan sedikit. Mas ini sebenarnya pembahasan panjang semua ini, tapi saya ringkaskan. Kalau kita membaca Al-Quran, bagaimana tugas Nabi dan Rasul ketika diutus? Tugas Nabi itu ada dua. Dan itu Nabi bisa. Nabi Muhammad yang terbaik menjalankan dua ini. Kalau kita nggak bisa. Apa tugasnya itu? Wa yuzakihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata. Nabi mentazkiyah jiwa manusia. Pertama mentazkiyah. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, mengajarkan Al-Qur'an dan sunnah kepada manusia. Coba kita lihat ya, ini tartibnya. Dalam pendidikan itu ada dua tartib yang harus kita jalankan. Yang pertama, tazkiyah. Yang kedua, tarbiyah. Tazkiyah dan tarbiyah. Kalau Nabi Muhammad, beliau menjalankan dua-duanya maksimal. Kita nggak mampu. Maka, kalau saran saya, orang tua yang mengambil fase pertama, yaitu tazkiyah, sedangkan guru sekolah yang mengambil fase yang kedua, tarbiyah. Maksudnya apa? Ini saya gambarkan. Coba ya, ini ada gelas. Masih ilustrasinya, pahami. Ini Ustaz pahami. Bapak dan Ibu pahami. Gelas ini saya isi air putih
Dan air ini bisa menyehatkan. Kenapa? Karena gelas ini bersih. Saya cuci dulu sebelum saya pakai, setelah itu saya isi dengan air yang bersih. Akhirnya menjadi air yang menyehatkan kalau saya minum. Sekarang, kalau seandainya Anda menemu gelas yang ada di tong sampah, langsung Anda isi dengan sirup, coba Anda minum, sakit Anda. Anda sakit kan itu. Kenapa? Karena yang kedua Anda jalankan, yaitu mengisi tarbiyah, tapi Anda lupa untuk menyucikan, membersihkan. Maka tugas sebagai kita orang tua, kita kalau dua-duanya berat. Kita menyiapkan anak, tapi kita juga ngajari anak, berat. Wes Anda ambil yang pertama. Siapkan anak menjadi sebuah gelas yang bersih. Kalau sudah bersih, bawa ke sekolah. Ustadz, alhamdulillah ini sudah siap. Tolong diisi. Ustadznya ngajari Al-Quran, ngajari fikih, ngajari akidah. Siap semua. Anak tinggal menampung, karena sudah siap. Yang menjadi masalah sekarang ini, Anda bawa anak ke sekolah, masih disegel kenceng anak ini. Belum ada cinta sama ilmu sama sekali. Ustadz tolong diajari, pokoknya setahun hafal Quran. Anaknya diajari loncat pagar bolos. Ustadznya ngomong tidur anaknya, mau diajari apanya? Kayak air hujan disuntak, botolnya saja masih tertutup. Ini jadi masalah gitu. Maka apa? Tugasnya orang tua, paham ini? Tugasnya orang tua, jadikan anak cinta sama ilmu. Tugasnya itu, tugasnya orang tua didik anak itu kayak itu. Jadikan anak cinta sama Quran. Jadikan anak cinta sama guru. Jadikan anak cinta sama sekolah. Nah kalau anak sudah menggebu-gebu seperti ini, bawa ke sekolah. Ustaz tolong diajari. Anak kita sudah terbuka hatinya untuk menerima ilmu. Jadi seperti itu. Anda nggak usah ngambil tugasnya guru. Pulang sekolah, nah hafalannya sudah berapa? Ya baru surat ini, ayo murojaah sama saya. Itu tugasnya guru, Anda nggak usah mengambil itu. Wong Anda bacanya ya juga belepotan kan gitu loh. Hafalannya juga kacau kan itu. Biarkan ustadz dan ustazah yang punya hafalan bagus kan gitu loh. Ketika pulang ke rumah, bukan nak hafalannya sudah sampai di mana? Bukan. Nah, gimana tadi pendidikan sama guru? Aduh, gurunya galak. Oh, guru itu kayak gini, dimotivasi. Sehingga kembali hatinya ketika sudah mulai benci sama guru, diingatkan kembali. Akhirnya apa? Anak itu mulai cinta lagi. Itu tugas Anda. Coba misalkan saya contohkan ya. Kalau seandainya, simpel lah itu. Anda kalau mau tidur lah, anak masih kecil dipeluk. Anda cerita tentang, apalah keutamaan ilmu, dahsyatnya Al-Quran, indahnya. Masa Anda nggak punya cerita? Masa Anda nggak tahu apa-apa kan itu? Cerita tentang dahsyatnya Al-Quran. Wah, Nabi Musa itu itu. Nabi Musa itu bisa membelah lautan tuh. Hebat. Lebih indah daripada Spiderman dan Upin Ipin gitu ceritanya itu. Hebatnya kan itu. Cuma sayangnya kita nggak pernah cerita hebatnya Nabi dan Rasul. Sehingga anak itu termasuki pemikiran-pemikiran film-film seperti itu kan itu. Cerita-cerita Al-Quran lebih dahsyat daripada Upin Ipin kan gitu. Tapi orang tua tidak pernah memberikan masukan. Coba kalau seandainya seperti ini indah sekali gitu. Akhirnya apa? Anak itu terbuka untuk ilmu. Dan akhirnya anak itu berangkat untuk belajar. Nah maka itu intinya Anda, orang tua, Anda nggak usah ngambil tugasnya guru. Tugasnya guru yaitu apa? Ngisi. Biarkan ustadz dan ustadzah yang ngisi. Tetapi Anda yang menyiapkan wadah. Buat anak cinta sama ilmu, buat anak cinta sama Quran, itu berat. Coba saya tanya ya sekarang ya. Ini sudah selesai belum Ustaz? Rasulullah mengatakan, coba ya saya tanya nih, coba antum fahami. Rasulullah bersabda, muru auladakum bis-sholati wa hum abna'u sab'in. Perintahkan anak untuk sholat ketika umur 7 tahun. 7 tahun. Batasannya umur. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyrin. Pukul anak ketika sudah umur 10 tahun gak mau sholat. Pertanyaan saya sekarang simpel. Sholat baru diperintahkan kepada anak umur 7 tahun. Pertanyaan. Kelas umur 1 sampai 7 tahun terus ngapain anak itu? Tugasnya Anda apa? Ini pertanyaan simpel. Anda baru bisa memberitakan anak untuk sholat umur 7 tahun. Pertanyaan, sebelum umur 7 tahun, terus Anda itu ngapain untuk anak gitu?
Terus mau diapain anak ketika umur 1 sampai 7 tahun? 1 sampai 7 tahun anak mau diapain? Perintah sholat saja umur 7 tahun. Terus anak mau diapain? 1 sampai 7 tahun anak dibuat menggemari sholat. Anak membuat sholat itu indah. Anak dibuat candu terhadap sholat. Selama 7 tahun loh, gak lama itu. Ketika anak sudah menjadikan sholat sebagai tempat hiburan terbaik bagi dia. Anak itu ketika Anda perintahkan, nah ayo sholat. Oke. Sholat itu sangat indah. Sholat itu sangat menyenangkan. Kapan Anda mendidik ini sampai anak itu cinta sama sholat? 7 tahun. Lama pendidikannya. Sebelum Anda bisa memerintahkan anak untuk hafal Quran, nah hafal Quran. Anda bisa membuat anak Anda kesemsem dengan Al-Quran. Wah, Al-Quran itu luar biasa itu. Saya suka sekali sama Al-Quran. Nah itu tugasnya Anda. Bukan tugasnya guru sekolah. Bukan tugasnya guru sekolah, tapi itu tugasnya Anda, wahai orang tua. Sebelum Anda perintahkan, nak sholat, nak baca Quran, nak sekolah, Anda sudah bisa membuat anak cinta sama ilmu. Kalau anak sudah cinta sama ilmu, anak akan belajar sendiri, nggak usah Anda perintahkan. Dia akan belajar sendiri, dan anak luar biasa, hebat-hebat. Maka itu tugasnya orang tua. Sampai kapan itu? Sampai kita mati. Terus kita motivasi seperti itu. Jadi Anda tugasnya motivasi. Jangan Anda ambil tugasnya guru sekolah. Sehingga ketika pulang, nak PR-nya apa? Oh matematika kami. Ini tak garap ke sini wis, ajari. Anda nggak usah ngajari matematika. Biarkan guru. Tapi Anda kasih motivasi supaya anak itu suka dalam menghitung. Anak saya ini cerita ya. Anak saya tidak pernah saya ajari matematika di rumah. Baca, calis itu nggak pernah. Tapi anak saya belajar sendiri dan bisa. Anak saya itu yang pertama nggak ada namanya TK, nggak tak sekolahkan TK. Dan nggak pernah saya ajari cara calis itu nggak pernah. Tapi dia membaca sendiri. Kenapa? Karena sering saya ceritakan buku-buku indah. Sampai saya belikan buku-buku anak-anak sampai sobek semua buku-buku itu. Sampai akhirnya setelah itu menjadi kecanduan baca. Kenapa? Keinginan sendiri dan bisa. Anak itu membaca sendiri bisa, belajar sendiri bisa. Ya, kita nggak usah khawatir anak kita itu nggak bisa calis, itu bisa. Nah, itu kata Anies Baswedan dalam ceramahnya beliau. Orang Indonesia, mereka punya minat baca yang tinggi, tapi tidak memiliki kekuatan baca. Daya bacanya lemah. Ini kekurangan kita. Pahami ini jawaban beliau. Orang Indonesia memiliki minat baca yang tinggi, tapi tidak memiliki daya kekuatan baca. Maksudnya gini, orang Indonesia itu sukanya penasaran. Coba kalau antum buka WA ya, yang antum buka yang apa? Yang pendek-pendek kan? Ada tulisan ilmiah panjang, wah di screen lama sekali, wah panjang ini ya, nggak asik gitu. Yang panjang-panjang antum lewati kan itu. Coba antum ngaku atau tidak wes, antum ngaku atau tidak gitu. Coba antum buka WA ya, grup itu yang rame, berita-berita yang pendek-pendek semua kan, akhirnya muncul TikTok dan yang lainnya. Kenapa? Karena daya bacanya lemah. Sedangkan orang-orang Eropa dan yang orang Jepang, mereka kalau kemana-mana bawa buku, dibaca di mana-mana, buku-buku tebal gitu. Kenapa seperti itu? Karena kita bisa membuat anak baca, kita bisa membuat anak baca, tapi kita nggak bisa membuat anak cinta sama baca. Ini pahami ini? Ya perkataan saya. Orang tua, guru bisa membuat anak baca Al-Quran, baca buku bisa, calistung. Tapi tidak bisa membuat anak cinta sama Al-Quran, cinta sama baca. Itu PR kita. Kenapa enggak bisa anak itu mencintai? Karena terluputkan 0 sampai 7 tahun. Nah, itu terluputkan. Avan terakhir ya ini. Avan ya. Kemudian kita masuk yang kelima. Poin yang kelima bahwa sekolah adalah mitra bagi orang tua. Sedikit saya tambahkan sedikit sebelum masuk ke situ sedikit. Penting, tapi saya ringkaskan. Sekarang kalau kita sebagai orang tua, kan orang tua itu ada ayah dan ibu. Terus tugasnya apa ayah dan ibu ini? Ini pahami ya, saya sedikit yang saya ringkaskan. Ayah adalah raja tega. Sedangkan ibu adalah pelipur lara. Pahami ya, ayah adalah raja tega. Yang mengajarkan prinsip hidup, itu adalah ayah. Sedangkan ibu yang mengajarkan istrinya itu pembasuh luka. Yang mengajarkan empati,
yang mengajarkan sayang itu adalah ibunya. Maksudnya gini, saya contohkan ya. Untuk urusan nasihat anak, ibu jangan mengambil bagian ini. Nasihat serahkan kepada ayah. Ketika sudah dimarahi sama ayah, nangis, datang ibu untuk membasuh lukanya. Ayah kamu itu sayang lunak sama kamu itu. Ayah kamu itu pengen kamu itu sukses. Nanti kalau nakal lagi, datangkan ya ini, nasihati. Komplain lagi sama bapaknya. Dier. Nangis, datang ibunya membasuh lukanya. Nah, bapak kamu itu sayang sama kamu itu. Kenapa? Coba perhatikan ya. Ini kalau bahasa kasarnya saya. Wahai ibu-ibu, Anda mau ngomong sampai mumpluk mulut Anda, gak akan dijadikan sebagai pedoman bagi anak. Yang akan menjadi pedoman bagi anak itu omongan bapak, bukan omongan ibu. Maka itu coba perhatikan ya. Diskusi orang tua terhadap anak dalam Al-Quran, hampir semuanya diskusi ayah kepada anak, bukan ibu kepada anaknya. Nasihat Luqman kepada putranya. Kenapa bukan istrinya Luqman? Ya, karena tugasnya beda. Tugasnya beda. Maka tolong ayah harus ikut. Ayah harus ikut dalam pendidikan. Tetapi gini, kan saya tadi sebutkan, ayah itu kepala sekolah. Sedangkan ibu adalah guru. Bedanya apa? Bedanya apa antara guru dan kepala sekolah? Guru berarti kayak ibu. Yang dibutuhkan adalah kuantitas waktu. Durasi waktu yang lama membersami anak. Itu ibu. Sedangkan ayah yang dibutuhkan adalah kualitas waktu. Ini pahami ucapan saya ini. Ayah ketika datang pulang ke rumah, nasihat jedier. Sebentar, setelah itu pergi ayahnya. Kenapa? Ayah kan bekerja. Ayah ketemu anak nggak mungkin lama, kayak kepala sekolah lah, datang ke sekolah. Gimana guru-guru? Sudah jalan nggak konsepnya kan itu? Ya kan? Itu namanya ayah. Sedangkan ibu nggak usah banyak ngomong. Ibu itu menemani anak kayak guru TK gitu loh. Wes nemeni 24 jam, itu namanya ibu. Maka itu apa? Namanya rumah Anda ini. Ayah harus ditanya, Bi, ini misinya Abi apa gitu loh. Wes umi sajalah gitu loh. Rusak pendidikan seperti ini. Lah masalahnya seperti ini kenapa? Karena maaf ya bahasa saya. Ibu itu terlalu rakus. Apanya? Bahasa saya ini bahasanya kasar. Ibu terlalu rakus mendidik anak. Maksudnya apa? Semuanya diambil sama ibunya, enggak diberikan kepada ayahnya. Ayah punya peran penting dalam mendidik anak, bukan ibunya. Coba ketika, ini kalau saya masuk ini lama ini. Enggak usah. Kita lanjut yang ke-5 wis terakhir ya, Afan. Ini kalau membahas masalah parenting itu banyak sekali mau kita bahas gitu. Ya ini pertama lah nggak apa-apa, antum mumet pusing-pusing nggak apa-apa lah itu, karena ini pembahasannya panjang memang masalah parenting, pendidikan anak itu. Kemudian yang terakhir yang ke-5, sekolah adalah mitra bagi orang tua. Anak yang hebat, dia membutuhkan 3 tempat. Pendidikan itu di 3 tempat. Yang pertama, rumah sebagai miniatur pendidikan. Sehingga ketika anak di rumah, anak itu sedang belajar. Fahami? Dengan tingkah polanya anak di rumah, mereka sedang belajar. Yang kedua, tempatnya pendidikan itu sekolah. Sekolah, ada guru dan yang lainnya. Yang ketiga, lingkungan antara sekolah dan rumah. Berarti masyarakat. Masyarakat. Berarti fahami ya, sekolah hanya sepertiga dari pendidikan. Hanya sepertiga. Sepertiganya di rumah, sepertiganya di lingkungan. Gagalnya pendidikan ketika anak itu hanya fokusnya di sekolah, lupa dengan di rumah, lupa dengan di masyarakat. Sampai saya ketemu dengan seorang profesor Jepang. Orang Indonesia pernah jadi guru dosen di Jepang. Jepang itu kalau kita lihat ya, karakter masyarakat terbaik itu Jepang di dunia. Luar biasa, kedisiplinan, kebersihan, hormat kepada orang, itu luar biasa lah. Jepang itu luar biasa, top. Saya pernah membuat heboh dunia waktu itu ketika Piala Dunia. Di mana ketika Piala Dunia, penonton datang bawa sampah. Orang Jepang datang bawa tong sampah, plastik untuk mengukiti sampah.
Karakternya luar biasa, diakuilah di dunia. Beliau cerita, sekolah-sekolah besar di Indonesia sering studi banding ke Jepang. Kurikulum sekolah mereka diadopsi di Indonesia dan gagal. Enggak ada yang berhasil. Kenapa? Karena hebatnya Jepang, kata beliau. Hebatnya Jepang bukan di sekolahnya. Paham ini? Hebatnya Jepang bukan di sekolahnya. Hebatnya Jepang di rumahnya dan di lingkungannya. Itu sampai ada pepatah yang mengatakan untuk mendidik satu anak butuh satu kampung untuk mendidiknya. Kalau memang lingkungan nggak bisa kita jagalah, maksudnya kita nggak bisa mengendalikan lingkungan, minimal apa? Minimal rumah sama sekolah. Nah, itu ketika di Jepang itu ya, ketika dibom atom, itu kan rajanya kan tanya sama prajurit lah itu. Ditanya, apa yang ditanya ketika hancur Jepang waktu itu jatuh? Yang ditanya cuma satu, guru-guru masih ada nggak? Guru-guru masih ada nggak? Ketika ada, kita masih bisa berdiri lagi. Pendidikan, yaitu yang penting itu adalah pendidikan. Nah, intinya itu ketika kita itu pasrah bongkoan kepada sekolah, Ustadz, saya ini bawa anak, tak bayar SPP, uang sekolah saya bayar, yang penting anak saya pulang jadi anak soleh solehah. Sehingga nanti ketika masalah anak itu yang dipermasalahkan ustadznya itu, sekolah nggak beres ini anak saya itu, rusak gara-gara sekolah anak saya itu. Pertanyaan, terus Anda kemana? Anda kemana? Perlu kerjasama antara orang tua sama sekolah. Kerjasama bareng-bareng untuk mendidik anak kita gitu. Jangan pasrah bongkoan. Maka itu sering diskusi antara orang tua dengan sekolah. Diskusi kita bareng-bareng, anak kita perlu seperti ini, ada masalah seperti ini. Tolong orang tua ketika di rumah nanti ngajari seperti ini. Sehingga terjadi diskusi. Ketika orang tua bawa anaknya ke sekolah, Ustadz, anak saya itu karakternya seperti ini. Kalau dia lagi ngambek, cara pendekatannya seperti ini. Guru sudah dikasih bekal, anak saya itu karakternya seperti ini Ustadz. Oh iya, berarti nanti saya pendekatannya kepada anak Anda seperti ini. Itu hebat. Jadi masalah, Ustadz ini anak saya, pokoknya jadi Ustadz, pokoknya itu. Penghafal Quran pokoknya saya pengennya itu. Minta duit berapa tak bayar kan gitu. Ini jadi masalah. Orang tua pasrah bongkoan. Ini akan membuat anak rusak seperti ini. Nah itu, ayo kita untuk mendidik anak kita, sekolah jadikan sebagai mitra. Bukan tempat satu-satunya untuk mendidik anak. Insya Allah anak akan menjadi orang yang hebat. Ya mungkin ini ringkasan pembahasan tentang semangat mendidik anak. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan itu hanya ringkasan. Ini cuma kayak percikan saja lah. Percikan pendidikan parenting. Pendidikan parenting. Ini hanya percikan. Banyak sekali konsep parenting yang perlu kita bahas. Perlu kita bongkar. Cuma tidak mungkin di satu ini cuma mukadimah lah, karena ini kan mungkin baru bagi antum lah, itu enggak apa-apa. Tapi dengan itu kan mudah-mudahan rupanya ada PR bagi kita. Itu alhamdulillah Mas. Itu kalau Anda sadar, wahai orang tua, ayo Anda itu pendidik terbaik. Anda jangan lari. Kalau Anda lari, Anda berlepas diri, maka anak kita akan didik dengan manusia-manusia biasa, bukan guru-guru hebat. Kenapa? Karena guru hebatnya itu Anda. Ya mungkin ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Ini enggak ada pertanyaan Ustaz? Ada pertanyaan enggak? Ada pertanyaan enggak? Bapak dan Ibu kalau ada yang mau didiskusikan enggak apa-apa. Atau pusing semua, aduh pusing saya dengar kajian Ustaz, mumet saya itu. Pusing semua atau paham semua, gampang Ustaz kayak gitu, gampang gak usah ditanyakan, ngapain ditanya gampang semua pembahasan itu. Jadi kalau nggak ada pertanyaan kemungkinan satu dari dua, paham semua, pusing semua kan gitu. Ada pertanyaan nggak? Alhamdulillah kalau nggak ada pertanyaan bersyukur saya sama Allah Taala kan gitu. Nggak apa-apa, berarti hebat lah, masya Allah. Udah ya sampai alhamdulillah, masya Allah nggak ada pertanyaan, masya Allah. Top. Paham semua insya Allah ya. Paham semua. Ya, dari sini sampai sini kita pembahasan kita mudah-mudahan bisa difahami. Dan ini sebagai percikan saja, sebagai motivasi, ayo kita belajar parenting, belajar pendidikan anak. Ya, kita nggak bisa pasrah bongkoan kepada sekolah, nggak bisa. Kita harus belajar sebagai orang tua. Mudah-mudahan bisa difahami apa yang kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.